Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Raja adalah penguasa sebuah kerajaan. Dan kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan yang wilayahnya terbatas. Hal ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia adalah Raja, segala raja, dan Tuan di atas segala tuan, di mana kekuasaannya meliputi seluruh bumi dan mengatasi semua yang diciptakannya. Kekuasaannya tidak terbatas, kerajaannya tidak terbatas, dan Dia sanggup melakukan banyak perkara yang tidak dapat dilakukan oleh penguasa atau raja dimanapun yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus sebagai Raja yang berdaulat penuh atas kehidupan kita manusia ciptaannya. Dan bukan hanya saja manusia, akan tetapi Yesus adalah Raja di atas segala raja yang berkuasa atas langit, bumi, maupun segala isinya. Untuk itu saudara, sebagai makhluk ciptaannya, hidup kita haruslah penuh dengan hormat kepada Dia Sang Raja. Sebab Dialah Allah yang menjunjung tinggi kehidupan kita. Dialah Allah yang mengatur dan menetapkan langkah hidup kita. Yesus Sang Raja yang merancang hidup kita dengan sempurna dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa setiap apapun yang terjadi merupakan bagian rancangan Allah dan itu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus yang adalah Raja yang tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi Dia selalu menginginkan kebahagiaan umatnya. Dalam kepeduliannya, Ia rela menderita dan tersalib agar umatnya bahagia dan memiliki masa depan yang pasti. Dia tidak meminta upeti saat melaksanakan karya penderitaannya di kayu salib. Semuanya itu diberikannya secara gratis dan cuma-cuma, sebab Dia sudah punya segalanya. Langit, bumi, semua takluk di hadapannya. Sebagai umat yang sudah diberkati dengan keselamatan, sudah sepantasnya lah kita terus mengagungkan namanya lewat perilaku hidup benar dan menunjukkan karya keselamatannya melalui gaya hidup kita. Sebagai Raja kehidupan, kita harus membiarkan Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita seutuhnya. Artinya saudara, kita harus membiarkan kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Kita tidak dapat mendikte Tuhan menurut kehendak kita. Tapi biarlah karya keselamatan, karya kebahagiaan yang sudah Tuhan rancangkan itu terjadi dalam hidup kita. Dengan membiarkan kehendak Tuhan berlaku, maka yakinilah kehidupan kita akan lebih tentram, damai, dan penuh sukacita. Karena Dia adalah Raja yang sungguh mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Bapa dalam surga untuk karya keselamatan yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, karya itu terus mengalir dalam hidup kami. Kami merasakan cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Benar, Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang selalu merancang hidup kami dengan sempurna dan selalu mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan Engkau ajarkan kami, agar kami terus meletakkan hidup kami hanya atas kehendak Tuhan. Jangan biarkan pikiran kami yang kami andalkan, tapi biarlah Engkau Sang Raja yang boleh bertahta penuh dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan kiranya berkenan untuk menyembuhkan. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul, Tuhan yakinkan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti proses studi atau sekolah, Tuhan berikan kepintaran bagi mereka. Akhirnya hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.